Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat hidup di atas Islam. Kita diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersyahadat, memasuki ranah Islam dengan dua kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan nikmat ini semoga menjadi amal kebaikan terbesar yang menjadi hujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ada hal yang perlu dan patut untuk kita syukuri setelah kita bersyahadat, adalah memahami syahadat itu sendiri. Syahadat yang tidak hanya sebatas di lisan, tetapi syahadat yang memang untuk kita amalkan dan kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, melanjutkan kajian kita, yaitu kajian khusus muslimah yang membahas tentang memahami makna dua kalimat syahadat. Dan ini merupakan pertemuan yang ketiga, di mana di pertemuan pertama kita membahas tentang makna syahadat la ilaha illallah. Di pertemuan kedua kita membahas tentang wajibnya bertauhid dan meninggalkan syirik. Adapun kali ini insyaallah taala kita akan membahas penjelasan syahadat Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, yakni aku bersyahadat bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, tentunya memiliki makna yang besar di balik ucapan persaksian kita. Persaksian di sini yang memiliki efek dan konsekuensi besar di baliknya. Bukan sebatas diucapkan tetapi mesti dibuktikan. Dan untuk membuktikannya perlu ada ilmu dan pengetahuan. Apa makna di balik kalimat syahadat kita wa anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu ketika kita bersyahadat tentang kalimat ini, perlu kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan beliau karena status beliau. Karena status beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga bukan sembarang manusia, melainkan yang beliau bawa adalah risalah. Karena beliau adalah Rasulullah, berarti membawa risalah, membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, untuk engkau sampaikan kepada manusia wahai Muhammad apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ini risalah, untuk menyampaikan apa yang diturunkan kepada manusia, yaitu berupa Al-Quran, berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, posisi beliau saat diturunkan wahyu adalah sebagai muballighnya, sebagai guru. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran berupa kitab, bahasa Indonesianya berupa buku. Maka kitab itu sendiri tidak bisa dipahami langsung oleh orang yang membacanya, melainkan harus ada guru yang mengajarkannya. Maka diutuslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai guru. Beliau dari kalangan manusia, rasulun min anfusikum, rasul dari jenis kalian, yaitu manusia. Menunjukkan bahawa beliau sebagai guru yang bisa diteladani dan dicontoh secara nyata. Ini diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jadinya kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus dari kalangan jin kepada manusia, dari kalangan malaikat kepada manusia, sementara kita tak bisa melihat mereka? Bagaimana kita mencontoh solatnya sementara kita tak bisa menilai, tak bisa meniru, tak bisa mencontoh? Tetapi justru Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dari kalangan manusia, menunjukkan sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sebagai suri teladan yang baik. Sehingga untuk meneladani berarti perlu kita melihat, mencontoh, meniru apa yang beliau ucapkan, yang beliau lakukan. Begitu juga beliau sebagai standar kebenaran suatu amalan yang dilakukan oleh sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kebenaran, beliau sepakati kebenaran tersebut, maka itu adalah hadis takrir juga. Ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kesalahan, maka beliaulah yang menegurnya langsung. Ini sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang setelah menciptakan kita tidak membiarkan begitu saja, melainkan ada Al-Quran yang Allah turunkan dan ada Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai guru yang perlu kita jadikan panutan dan pedoman di dalam kita menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Sehingga sebagai seorang yang beriman, sebagai seseorang yang sudah tumbuh menjadi seorang mukallaf, mukallaf artinya aqil baligh, berakal dan baligh, maka sudah wajib bagi kita untuk mengenal, beriman, mencintai, mentaati, mengagungkan, menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya wajib. Jangan sampai justru jamaah yang kami cintai, justru kita lebih mengenal orang-orang yang lain, tokoh-tokoh masyarakat yang lain, atau bahkan sebagai artis, pemain sepak bola, pemain film, sinetron dan sebagainya, justru lebih kita kenal kehidupannya ketimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah musibah dalam hidup kita, musibah dalam diri kita, yang terkadang kita bangga dengan menganut musibah tersebut. Dan yang paling penting diantaranya adalah mengetahui untuk apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, dan apa kewajiban umat Islam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan
memposisikan beliau lebih dari itu. Tetapi untuk apa beliau diutus? Ini makna Rasulullah. Untuk apa beliau diutus? Siapa yang mengutus beliau? Apa ajaran yang beliau bawa dengan sebab utusan tersebut? Ini yang paling penting. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umat mulai mengagung-agungkan beliau secara berlebih-lebihan, secara ghulu, maka beliau katakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan di dalam memujaku, menyanjungku, memujiku, sebagaimana kaum Nasrani telah berlebih-lebihan di dalam menghadapi Nabi Isa putra Maryam. Maka Nabi SAW katakan, faqulu ana abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah aku ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini dua benteng besar, dua pagar pemisah yang perlu kita jadikan perhatian di dalam memahami kalimat syahadat Muhammad Rasulullah ini, yaitu ucapan beliau Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah yang pertama, yang kedua adalah Rasul Allah. Sehingga ketika kita memahami bahwa Nabi Muhammad sebagai hamba Allah, maka di sini bagian dari akidah, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW telah katakan, aku hanyalah hamba Allah. Sebagaimana Allah katakan, qul innama ana bashar, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini hanya seorang manusia. Seorang manusia. Berarti kalau beliau telah menyatakan diri sebagai hamba Allah, maka beliau tidak berhak disembah. Tidak berhak beliau itu diletakkan posisinya lebih dari hamba Allah. Tidak berhak beliau itu diposisikan sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Tidak pula layak diposisikan beliau sebagai anak Allah, keturunan Allah, dan sebagainya. Tetapi posisi beliau hanya hamba Allah. Ini pagar pertama, benteng pertama. Ibaratnya jamaah yang kami muliakan, seperti orang-orang sebelum Islam telah melampaui dan melompati pagar batas ini. Di antara mereka adalah kaum-kaum Nasrani, kaum Yahudi. Ketika kaum Yahudi mengatakan Uzair bin Allah, Uzair adalah anak Allah. Begitu pula kaum Nasrani mengatakan Isa bin Allah, bahwa Nabi Isa adalah putranya Allah, anaknya Allah. Bahkan Nabi Isa, bahkan kaum Nasrani telah menempatkan posisi Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini yang mereka sembah. Mereka dengan sebutannya Yesus. Itu nama dari Nabi Isa dengan sebutan mereka. Mereka jadikan sebagai Tuhan. Mereka sembah. Na'udzubillah. Padahal Nabi Isa telah berlepas diri dari hal demikian. Beliau tidak pernah mengatakan bahwa diri beliau adalah Tuhan, tidak pernah. Tetapi karena berlebih-lebihannya orang-orang Nasrani di dalam menyikapi keadaan ketika itu. Bagaimana mungkin ada seorang manusia lahir tanpa ayah, katanya. Hanya lahir dari seorang ibu. Bagaimana mungkin ini? Berarti dia bukan orang biasa, melainkan dia adalah anak Tuhan, atau kata mereka titisan Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam ruhnya, sehingga mereka katakan Nabi Isa adalah ibnullah, anaknya Allah. Atau sebagian mereka katakan dialah Allah itu sendiri, sesembahan itu sendiri. Hanya dengan anggapan bagaimana mungkin seseorang lahir tanpa ayah, tetapi hanya dengan ibu saja.
Kalau demikian jamaah yang kami cinta dan kami muliakan, lihatlah Nabi Adam alaihissalam, beliau terlahir tanpa ayah, tanpa ibu. Lebih hebat lagi daripada Nabi Isa. Beliau terlahir tanpa ayah, tanpa ibu. Lalu tidak ada orang-orang yang menyembah Nabi Adam. Walaupun ada yang menyembahnya, tetap ini sebuah kebatilan. Karena lahirnya seseorang ke permukaan bumi bukan merupakan petunjuk bahwa dia sebagai Tuhan, bukan. Karena dia dilahirkan, dia diciptakan. Bagaimana mungkin seseorang yang diciptakan itu dianggap Tuhan? Bagaimana mungkin seseorang yang dilahirkan itu dianggap sebagai Tuhan? Ini adalah kebodohan, Karena yang pantas dijadikan sesembahan hanyalah yang Maha menciptakan, yang tidak lahir, tidak dilahirkan, tidak punya anak, tidak ada duanya. Qul huwallahu ahad. Itulah dia, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala, maka dengan demikian bahwa Nabi Muhammad kita imani beliau sebagai Abdullah, maka terbantahkanlah seluruh akidah orang-orang Nasrani tadi. Ini yang perlu kita pahami. Maka jangan sampai pula kita melewati batas ini sehingga mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada posisi beliau. Ada orang-orang yang menyanjung-nyanjung beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam qasidah-qasidahnya, di dalam nasid-nasidnya, di dalam lantunan-lantunan salawat yang dibuat-buat sendiri. Di sini ada contoh-contoh yang banyak ditulis oleh Ustaz kita, Ustaz Yadid hafizahullah taala. Sehingga di dalam qasidah-qasidah tersebut terdapat kalimat-kalimat pengagungan yang besar kepada Nabi Muhammad sampai kepada level ketuhanan. Bahkan mereka merasakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam acara-acara bid'ah mereka. Mereka ketika melaksanakan sebuah ritual yang mereka anggap sebagai malam Maulid, seluruh pesertanya berdiri. Ketika itu mereka mengabarkan telah hadir ila hadratin Nabi, katanya. Telah hadir kehadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadir di tengah-tengah mereka. Maka harus disambut dengan cara berdiri. Kawan kami yang dahulu pernah melakukan ini dan telah bertobat, alhamdulillah. Beliau pun merasakan kebingungan, katanya. Setelah sekian lama mengikuti acara-acara seperti ini, saya bingung. Kok bingung? Karena saya berpikir dan bertanya-tanya, sebenarnya yang disembah itu Allah apa Rasulullah? Atau disembah dua-duanya? Saya bingung. Kenapa? Karena terlihat jelas dan nyata dalam kehidupan saya, Nabi Muhammad ini telah diposisikan bahkan melebihi posisi Allah. Jadi diagungkan, kita kemudian bersujud kepada beliau, kemudian kita meronta-ronta kepada beliau, mengadukan permasalahan kepada beliau, meminta pertolongan kepada beliau ketika malam itu. Karena beliau hadir di hadapan kita. Beliau, orang ini bingung, alhamdulillah. Dengan kebingungannya dia bertanya, apa kita menyembah Nabi Muhammad? Na'udzubillah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Padahal beliau telah menyatakan, ana Abdullah, aku hanya hamba Allah. Dan tidak cukup dengan demikian, jamaah yang kami muliakan. Pagar yang kedua perlu kita pahami lagi, tembok besar, yaitu beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Jadi menempatkan diri beliau sebagai utusan Allah berarti kita mengikuti apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau kabarkan, apa yang beliau perintahkan, dan apa yang beliau larang untuk kita tinggalkan. Ini konsekuensi kita ketika telah mengakui bahwa beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga kalau kita lihat di sini bagaimana posisi beliau secara nasab, bagaimana kedudukan beliau di tengah kaumnya. Bahkan Nabi SAW semenjak kecilnya beliau terhormat, sampai beliau kemudian diberikan oleh Allah tugas menyampaikan risalah, menjadi Nabi dan Rasul di usia beliau yang ke-40 tahun. Lihat jemaah yang kami cintai dan kami muliakan, dari kecil beliau sampai umur 40 tahun ini, akhlak beliau tidak ada cacat di mata kaumnya, di mata bangsa Arab ketika itu tidak ada yang cacat. Beliau disebut Al-Amin. Beliau orang yang paling pandai berterima kasih, orang yang paling pandai menyantuni fakir miskin. Beliau orang yang pandai bermuamalah dengan orang lain, kepada tetangga, kepada anak-anak, kepada orang tua dan seterusnya. Beliau memiliki akhlak yang mulia di mata masyarakat ketika itu. Tapi sesaat jamaah yang kami muliakan, sesaat ketika risalah ini datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, saat itu pula lah pandangan manusia berubah kepadanya ketika itu. Dianggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki akhlak yang mulia, karena beliau melarang umat ketika itu berbuat syirik. Allah yang perintahkan beliau, qum fa'anzir, bangkitlah dan beri peringatan. Ini ketika turunnya, setelah turunnya ayat Allah pertama di dalam gua Hira kepada beliau, maka beliau berselimut karena kedinginan dan ketakutan. Maka Allah Subhanahu wa taala serukan kepada beliau, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikanlah peringatan. Siapa yang pertama kali diberi peringatan? Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah, dan berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Kerabatmu yang terdekat. Namun ketika itu pula lah, ketika kerabat terdekat beliau didakwahkan, ketika itu pula lah berubah pandangan mereka kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau dianggap sebagai dukun, beliau dianggap sebagai tukang ramal, beliau dianggap sebagai orang gila, beliau dianggap sebagai orang yang begini dan begitu, dengan bentuk-bentuk dan hinaan kepada mereka beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, adapun kita bagi orang yang telah bersyahadat bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita memahami tentang kedudukan beliau. Yang beliau bawa sebagai utusan itu bukan dari diri beliau sendiri, sebagaimana Allah katakan di dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara dari diri beliau sendiri, melainkan apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi kedudukan beliau itu menyampaikan wahyu dari Allah, bukan pembuat wahyu, bukan pembuat syariat, tetapi beliau menyampaikan wahyu dan menyampaikan syariat atau risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun katakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka Allah katakan di sini arsalnaka, kami mengutus engkau. Berarti menunjukkan di sini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, bukan utusan atas nama diri beliau sendiri. Sehingga ucapan beliau adalah wahyu, dan wahyu setelah Al-Quran, dan fungsinya adalah untuk menjelaskan Al-Quran itu sendiri, merincikan pembahasan dalam Al-Quran, melihat bagaimana dengan benar pemahaman di dalam Al-Quran itu berdasarkan hadis-hadis beliau sebagai risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala,
Bagaimana Nabi SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan yang universal. Maksudnya utusan untuk seluruh alam. Untuk seluruh alam. Jadi bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Bukan untuk kabilah, suku, bangsa tertentu, tidak. Tetapi untuk seluruh alam, baik bangsa manusia ataupun bangsa jin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti yang diucapkan atau dianggap oleh orang-orang pembenci Islam. Beliau itu hanyalah utusan untuk bangsa Arab. Beliau hanya diutus untuk keluarga beliau. Beliau hanya diutus untuk orang-orang Arab jahiliyah, untuk kaum Quraisy yang ketika itu hidup tanpa peradaban. Tapi kami, kata mereka, orang-orang dari barat yang sudah punya peradaban, yang sudah punya etika, yang sudah punya teknologi, tidak perlu ikut Nabi Muhammad, katanya. Ini adalah kalimat kekufuran. Kalimat kekufuran yang tidak ada khilaf para ulama tentang kalimat ini, bahwa hal demikian merupakan kekufuran. Dia keluar dari agama Islam. Jadi ada orang-orang yang kemudian mengatakan syariat Nabi Muhammad itu hanya cocok untuk bangsa Arab. Berhijab bagi wanita itu hanya untuk bangsa Arab. Kaum wanita yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan wewangian keluar dari rumah itu untuk bangsa Arab. Atau kaum wanita yang dilarang safar tanpa mahram itu hanya untuk bangsa Arab, dan seterusnya. Kalimat atau anggapan demikian ini telah mengeluarkan pelakunya atau orang yang mengucapkannya telah keluar dari Islam. Ini bahayanya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Karena Allah telah katakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lil alamin, untuk seluruh alam ketika itu. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membawa lembaran-lembaran Taurat menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ketidaktahuan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kalaupun sekiranya Nabi Musa hari ini hidup, maka dia tak punya pilihan melainkan harus ikut kepadaku, harus ikut dengan risalah yang aku bawa, kata beliau. Harus ikut dengan risalah yang aku bawa, kata beliau. Sehingga Nabi Isa nanti pun, kalaupun beliau kembali dibangkitkan oleh Allah, diutus oleh Allah, beliau walaupun memang beliau belum diwafatkan oleh Allah, tapi beliau akan diutus kembali. Diutus kembali di akhir zaman, maka beliau membawa syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Isa kembali dikirimkan oleh Allah, beliau hanya mengikuti dan menjalankan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah diantara tugas beliau nantinya, menghancurkan salib, membunuh babi, mengajak manusia kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala, begitu juga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Basyira wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi ada amar ma'ruf dalam kabar gembira beliau, dan ada nadhir, yaitu nahi mungkar, ada peringatan-peringatan beliau. Seimbang dua-duanya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kadang orang-orang mengambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintah-perintah beliau saja. Adapun larangan-larangan beliau diabaikan. Larangan-larangan beliau tidak menjadi pertimbangan, dianggap sebatas angin lewat. Kan cuma Nabi yang larang, katanya, na'udzubillah. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut belum bersyahadat dengan benar. Ya.
Artinya dia tidak mengerti dengan syahadat yang dia ucapkan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Hanya mengambil sebagian risalah, kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Makanya Allah katakan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hal demikian. Karena tidak berilmu dan tidak mau tahu mana risalah Nabi Muhammad, mana hadis-hadis beliau, mana sunnah beliau. Bahkan keawaman masyarakat kita tak pandai membedakan mana sunnah secara dalil dan mana sunnah secara hukum. Kebanyakan cuma memahami kalau sunnah itu adalah apa yang kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah. Kata mereka, kebanyakan masyarakat kita pahamnya demikian. Padahal Nabi SAW beliau telah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau, aku tinggalkan dua perkara, kata beliau. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Apakah maknanya sunnah yang beliau tinggalkan itu yang tadi yang kita sebutkan, kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa? Apa itu yang beliau maksud? Tentu tidak nyambung kalau itu yang dimaksud. Tetapi makna sunnah itu sendiri yang beliau katakan adalah yang pertama ucapan beliau, yang kedua perbuatan beliau. Kalau ucapan itu sunnah qauliyah namanya. Yang kedua perbuatan beliau, yaitu sunnah fi'aliyah namanya. Yang ketiga yaitu penetapan beliau terhadap amalan sahabat beliau. Penetapan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap amalan sahabat beliau. Itulah sunnah yang disebut sunnah taqririyah tadi. Sunnah taqririyah. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian mempertanyakan tentang azan, Nabi kan tidak pernah azan katanya. Nabi kan tidak pernah azan, berarti tidak sunnah. Yang azan itu kan Abu Mahdhurah, azan itu adalah Bilal katanya, dan seterusnya. Perbuatan Bilal, perbuatan sahabat yang lain yang pernah azan itu takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persetujuan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu pun sunnah. Itu pun sunnah. Jadi amalan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mendiamkan atau beliau memuji atau memberikan motivasi, itu namanya sunnah taqririyah. Itu pun bagian dari dalil dalam agama kita, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala. Sehingga perlu kita untuk memahami mana makna-makna sunnah itu sendiri. Apa yang telah beliau bawa, itulah risalah. Itu yang disebut dengan risalah beliau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan apa yang telah kita bahas di dalam memahami Rasul Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Kalau tadi sebagai hamba Allah jelas, sekarang sebagai Rasulullah. Kalau sebagai hamba Allah itu banyak orang-orang yang jatuh dalam penyimpangannya ke dalam syirik. Ke dalam syirik, yaitu mempertuhankan Nabi Muhammad. Kalau tidak paham bahwa beliau sebagai utusan Allah. Adapun yang kedua, beliau sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, maka penyimpangan terbesar dalam masalah ini adalah masalah bid'ah. Masalah bid'ah. Munculnya kelompok-kelompok, munculnya firqah-firqah, golongan-golongan orang-orang tertentu yang menganggap tidak perlu kami ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu ikut syariat beliau. Kami bisa dapat ilmu langsung dari Allah. Mereka sebut dengan ilmu laduni. Karena mereka tidak mau belajar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun pada dasarnya sebagai ingkarul hadis, orang yang mengingkari hadis. Mereka katakan bagiku cukup Al-Quran,
Mereka labeli diri mereka sebagai Qur'aniyun. Cukup bagi kami dari dalil Al-Quran, tidak butuh kepada hadis. Berarti dalam hal ini dia telah mengingkari risalah, telah mengingkari Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Ini keluar dari Islam. Batal kalimat syahadat yang kedua ini baginya, jemaah yang kami muliakan. Apalagi mereka yang memproklamirkan, yang mengajarkan amalan-amalan bid'ah yang kemudian dia mengatakan itu bagian dari Islam, berarti dia telah berdusta atas Nabi Muhammad, atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia buat suatu amalan, zikir-zikir tertentu, bacaan-bacaan tertentu, cara salat tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu orang ini kemudian mengajarkan kepada yang lain, menebarkan amalan-amalannya, dan kalaupun sudah diingatkan namun tidak mau tahu, membangkang atau mengingkari peringatan-peringatan yang datang dari kepada mereka, maka ini orang-orang pun terancam dia telah keluar dari Islam apabila dia tidak sanggup untuk mempertanggungjawabkan hujjahnya di hadapan orang-orang yang telah dia ajarkan tersebut. Ini adalah hal-hal yang sangat fatal apabila seseorang telah menyelisihi risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ada konsekuensi dari ucapan syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama adalah wajib beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita imani, tidak kita pungkiri, tidak kita selisihi. Kita nyatakan bahwa beliau sebagai utusan Allah tanpa ragu, tanpa bimbang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Berimanlah kepada Rasulnya. Wa aminu birasulih. Allah yang perintahkan kita untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Dengan demikian niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Allah memberikan rahmatnya dua bagian, satu di dunia dan satu lagi di akhirat. Rahmat yang penuh dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, konsekuensinya ucapan setelah kita mengucapkan kalimat syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu ta'atuhu fima amar, mentaatinya dengan apa yang telah beliau perintahkan, mengikuti perintah-perintah beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim." Dan siapapun yang mentaati Allah, mentaati Rasulullah, maka dengan demikian yudkhilhu jannat, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut, dan itulah kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar kita taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man yuti'illah, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapapun yang beriman, yang taat, siapapun yang taat kepada Rasul, maka sejatinya dia telah taat kepada Allah. Karena Allah lah yang suruh kita untuk taat kepada beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah seseorang itu dikatakan beriman sampai aku lebih ia cintai daripada ayahnya atau orang tuanya,
daripada anak-anaknya, dan daripada seluruh manusia. Harus aku yang lebih dia cintai terlebih dahulu. Menunjukkan kecintaan kita kepada beliau. Orang yang mencintai itu pasti akan mentaati. Orang yang mencintai itu pasti akan mentaati. Fa innal muhibba lima yuhibbu mati'. In kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Fa innal muhibba lima yuhibbu mati'. Apabila engkau benar cintanya kepada seseorang, maka engkau akan menuruti dia, akan mengikuti dia. Karena sejatinya orang yang mencintai terhadap apa yang dia cintai, maka dia akan menuruti kehendaknya. Begitulah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti apa yang beliau perintahkan kepada kita. Sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk surga, kecuali siapa yang enggan, yang tidak mau. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kebingungan. Qala faman ya'ba ya Rasulullah? Siapa pula yang tak mau masuk surga wahai Rasulullah? Maka Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan siapa yang tidak mau taat berarti dia telah memilih untuk tidak mau masuk surga. Dia yang memilih sendiri. Maka ketaatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya karena Allah yang perintahkan kita untuk taat. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengutus beliau di dalam menyampaikan syariat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang kemudian memberikan balasan dari setiap amalan-amalan kita, maka balasan terbaik yang Allah berikan berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kita kekal di dalamnya selama-lamanya dengan sebab diantaranya ketaatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua konsekuensinya. Harus taat kita kepada beliau. Jangan sampai justru ketaatan kita lebih taat kepada yang lain, lebih taat kepada tokoh agama, kepada kelompok-kelompok tertentu. Kata ustadz saya, musik itu halal. Sekarang Nabi telah mengatakan musik itu haram. Kita ikut siapa? Ikut Nabi kah? Atau mau ikut ustadz kah? Begitulah yang banyak lagi jamaah kami muliakan. Nabi SAW katakan, isma'u wa ati'u lil amir. Dengar dan taatlah kalian kepada pemimpin. Taat kita kepada para pemimpin kaum muslimin. Lalu ada yang bilang, kata ustaz saya boleh ikut demo, boleh ikut memberontak. Sekarang mau ikut Rasul atau mau ikut ustaz? Ini pertanyaan jamaah yang kami muliakan. Dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Nabi SAW mengharamkan wanita menggunakan wewangian keluar rumah. Lalu dia katakan, menurut saya boleh, kan tidak apa-apa. Lebih ikut dirinya sendiri atau taat kepada Rasul. Kata guru-guru saya boleh. Kata kiai saya boleh. Padahal Rasul mengharamkan. Sekarang pertanyaannya, mau ikut Rasul atau mau ikut guru-guru kita? Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama dari kalangan imam mazhab yang 4, mereka seluruhnya sepakat. Mereka seluruhnya sepakat. Apabila ada perkataan mereka yang keliru tidak sesuai dengan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya mereka katakan, ambillah sunnah Rasulullah dan tinggalkan pendapatku, kata mereka. Sepakat mereka dengan nada redaksi ucapan yang berbeda-beda namun memiliki makna yang sama dalam hal ini. Mereka para imam mazhab saja yang jauh levelnya dibanding kita, dibandingkan guru-guru kita hari ini, mereka telah sepakat mengharuskan kita ikut taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apapun konsekuensinya. Apapun hal yang dihasilkan setelah itu, baik kita dikucilkan dalam keluarga,
dikucilkan dari masyarakat, atau kita dimusuhi sahabat-sahabat baik kita dahulunya, atau kita akhirnya kehilangan bahkan pekerjaan, mata pencarian dan sebagainya. Kalau memang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah perintahkan kepada kita, kalau memang beliau yang telah larang tentang sesuatu, maka bagi kita hanya satu pilihan, sami'na wa ata'na. Itu makna ketaatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai konsekuensi bahwa beliau adalah utusan Allah di dalam syahadat yang telah kita ikrarkan. Kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga konsekuensinya adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan setiap kabar berita yang datang dari beliau. Apa yang beliau sampaikan, yang beliau kabarkan akan terjadi begini dan begitu, iya kita beriman. Itu namanya tasdiq. Iya kita benarkan. Beliau telah mengatakan, ya, di antara tanda-tanda hari kiamat begini dan begitu. Iya, kita benarkan. Beliau mengatakan di antaranya dalam hal-hal ini terdapat obat. Di antaranya dalam air Zamzam, ma'u Zamzam lima syuribalahu, di dalamnya terdapat obat kesembuhan, atau di dalamnya terdapat pemenuhan hajat bagi orang yang meminumnya. Untuk apa dia diminum? Ya, untuk apa niat dia meminumnya? Untuk mendapatkan kesembuhan. Ya, memang dia imani bahwa kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka air Zamzam sebagai sebabnya. Maka itulah yang kita benarkan di antaranya. Atau yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan ini dan itu. Itu yang kita benarkan. Bukan yang lainnya, jemaah yang kami muliakan. Bukan mitos-mitos. Bukan khurafat-khurafat yang datang dari nenek moyang kita. Kalau begini duduk di depan pintu maka akan begini dan begitu. Kalau setelah mandi melilitkan handuk di kepala maka akan begini dan begitu. Itu kabar dari siapa? Berita dari siapa? Maka cukuplah kita membenarkan kabar-kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya sebagai konsekuensi bahwa kita telah bersyahadat. Dan ini termasuk perkara-perkara gaib yang tidak bisa dikarang-karang, yang tidak bisa dibuat-buat kemudian. Kalau begini maka akan begini, kalau begini akan begini, maka perkara demikian harus dibuktikan secara syar'i atau minimal secara ilmu pengetahuan yang kauniyah. Sehingga walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Karena apapun yang beliau ucapkan itu pun, kabar yang beliau bawa itu pun bukan dari diri beliau, tetapi kabar yang disampaikan oleh Allah melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu pun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata beliau akan muncul nanti di akhir zaman di antara umatku yang mereka itu tidak peduli dari mana mengambil harta, akala min halalin am min haram, apa mereka makan dari sesuatu yang halal atau makan dari sesuatu yang haram, tidak peduli lagi halal haram. Ini yang beliau kabarkan jauh-jauh hari 14 abad lamanya sebelum kita muncul hari ini, jemaah yang kami muliakan, telah beliau kabarkan dan kita benarkan demikian adanya dan demikianlah kejadiannya. Sehingga jemaah yang kami muliakan, pada poin yang keempat yaitu ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhkan diri dari apa yang beliau larang. Ini pun bagian dari ketaatan tadi. Ketaatan dalam bentuk meninggalkan larangan-larangan beliau. Kalau yang pertama tadi adalah ketaatan untuk mengikuti perintah-perintah beliau. Ini memiliki makna yang serasi, yang sejajar. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Rasul kepada kalian, kata Allah. Dan apa yang datang dari Rasul kepada kalian, fakhudhuh, maka ambillah, yaitu taatilah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau cegah, beliau larang, maka tinggalkanlah. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah maha keras hukumannya.
Ketaatan kita kepada Rasulullah di dalam mengambil perintah dan dalam meninggalkan larangan, ini pun bagian dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat ini Allah katakan setelahnya wattaqullah, dan taat dan takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tafsir, sebagai penjelasan dengan potongan ayat sebelumnya, yaitu wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka tafsirnya adalah ini merupakan wattaqullaha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ayat-ayat yang lain bahwa perintah taat kepada beliau adalah perintah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga telah kita jelaskan di antara contoh-contoh larangan-larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memang sangat banyak. Walaupun banyak, namun bagi orang-orang yang beriman, lapanglah hati mereka menerima larangan tersebut. Kalau memang tidak boleh, kata Rasulullah, ya sudah, kita sabar dalam meninggalkannya. Tidak mencari-cari pembenaran, tidak mencari-cari lagi guru-guru yang akan mengatakan boleh-boleh saja. Karena memang Rasul yang telah larang selesai. Bersabar kita ketika hidup di dunia itu jauh lebih baik, jamaah yang kami muliakan, daripada akhirnya mendekap lama di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak sabar dalam ketaatan kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi kaum wanita, menjaga hak-hak kaum wanita, walaupun terkesan kaum wanita itu tertutup, kaum wanita itu ya banyak kata orang, sebagian mereka katakan terkekang, tetapi bagi wanita-wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan Rasul, mereka tetap enjoy dengan kehidupannya tersebut. Kalau memang tidak boleh bertabarruj keluar rumah, mereka pun pandai untuk bertabarruj di hadapan suami mereka. Kalaupun mereka itu tidak boleh menggunakan wewangian di luar rumah, tetapi mereka pandai menggunakannya di dalam rumah khusus untuk suami mereka. Mereka sabar di dalamnya. Kalaupun mereka melihat kawan-kawan mereka yang banyak, orang-orang yang banyak itu melakukan kegiatan senam berjamaah di luar menghadap kepada kaum lelaki, menjadi tontonan kaum laki-laki. Namun wanita-wanita muslimah benar kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan apa yang mereka lihat tersebut, meninggalkan demi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang mengutus Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan hal-hal tersebut. Memang banyak keharaman yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketahuilah jamaah yang kami cintai dan kami muliakan, keharaman tersebut hikmahnya dari Allah hanyalah untuk kita seluruhnya. Apalagi Nabi SAW telah kabarkan ketika beliau telah melihat neraka, beliau katakan sesungguhnya penghuni terbanyaknya adalah kaum wanita. Kenapa demikian? Karena kaum wanita pula lah yang paling banyak menyelisihi Nabi Muhammad SAW secara umumnya. Menyelisihi Nabi Muhammad SAW baik dalam perkara-perkara ketaatan kepada suami, perkara-perkara berpakaian, perkara-perkara berpenampilan, bekerja dan seterusnya. Maka kita sebagai kaum wanita, bagi ibu-ibu yang hadir saat ini dan bagi yang menyaksikan, maka bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir sebagai konsekuensinya jemaah yang kami muliakan, ketika kita bersyahadat Nabi Muhammad utusan Allah, alla yu'abadallahu illa bima syara', yaitu kita beribadah kepada Allah hanya dengan yang beliau ajarkan, dengan yang beliau syariatkan. Jadi kita beribadah kepada Allah bagaimana tata cara salat, berpuasa, itu hanya dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak mencari yang lain caranya, tidak mengikuti tokoh-tokoh tertentu yang menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Beliau telah jelaskan seluruhnya. Wa ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa waqad buyyina lakum, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kama qala, tidak tersisa sedikit pun, kata beliau, yang bisa mendekatkan kalian kepada surga, yang bisa menjauhkan kalian dari neraka. Tidak tersisa sedikit pun, kecuali seluruhnya telah dijelaskan, telah beliau jelaskan. Itu Nabi Muhammad SAW yang menjelaskannya. Telah beliau jelaskan secara rinci. Lailuha kanahariha baydha'u naqiyah, putih bersih, malamnya seperti siangnya karena terang benderang. Tidak ada keraguan kerancuan dalam agama yang beliau bawa oleh Nabi Muhammad SAW ini. Tidak ada hal yang membimbangkan kita. Tinggal maukah kita untuk mempelajarinya.
kemudian mengamalkannya, beramal dengan ilmu yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis atau sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan di sini, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada manusia, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi Muhammad. Maka dengan demikian yuhibbukumullah, barulah Allah cintai kalian. Banyak orang mengaku cinta kepada Allah tapi Allah tak cinta kepadanya. Banyak orang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi Rasul tak cinta kepadanya. Ini menunjukkan musibah. Laisa sya'nu fi man yuhib walakinna sya'na fi man yuhab. Urusan terpenting itu bukan kita mengaku-ngaku cinta, tetapi yang paling penting itu apakah kita dicintai atau tidak. Itu yang lebih penting. Untuk mendapatkan cinta Allah, yuhibbukumullah, yaitu harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan waktu kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Ya, sambil menunggu mari kita bahas sedikit lagi pembahasan dalam permasalahan ini. Barakallahu fikum. Langsung saja diberikan pertanyaan melalui pesan WA kepada panitia. Barakallahu fikum. Kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang banyak hari ini kita dapati adalah ketika orang-orang menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah itu sendiri. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku bahwa hal tersebut mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada dasarnya ibadah tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bilangan ibadah tersebut tidak diajarkan, atau bahkan tempat ibadah tersebut tidak ditentukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Justru ada orang-orang yang kemudian melaksanakan, mengamalkan sebuah ibadah dalam rangka dia menginginkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dengan cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa ini adalah perkara bid'ah. Perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sendiri, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapapun yang melakukan sebuah amal, melakukan sebuah amalan ibadah yang tidak ada datang perintahnya dari kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka ibadah amalan tersebut tertolak. Dalam riwayat yang lain, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat ajaran, membuat amalan baru yang terkait dalam urusan agama kami ini, jadi urusannya adalah urusan agama, maka amalannya tertolak. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, inilah bid'ah yang beliau katakan sendiri, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka yang mengatakan bid'ah pertama sekali itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat bid'ah ini datang dari lisan beliau sebagai antisipasi agar kita tinggalkan kalimat bid'ah, agar kita tinggalkan perbuatan bid'ah itu sendiri. Namun kita ajarkan kepada manusia agar mereka berhati-hati terhadap perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena perbuatan bid'ah itu ancamannya adalah neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ancamannya adalah kesesatan dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Tapi hari ini jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, justru yang terjadi sebaliknya. Orang-orang justru alergi mendengar kalimat bid'ah itu sendiri. Alergi, merasa ketakutan, tidak berani untuk menyampaikan, tidak berani untuk mengingatkan, atau bahkan tidak berani untuk mendengarkan bahwa ini sebuah amalan bid'ah. Na'udzubillah.
Padahal yang mengatakan kalimat bid'ah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kenapa sebagai seorang muslim kepanasan dengan kalimat tersebut? Ini merupakan musibah yang datang kepada kita jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustaz. Saya yang berprofesi sebagai penjual buku. Saat saya mengetahui seseorang kafir hendak membeli Al-Quran dan akad jual beli sudah terlaksana, hingga muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya menjual Al-Quran tersebut kepada orang kafir? Barakallahu fiikum. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memang hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Sehingga kalaupun memang orang-orang kafir ini membacanya, mempelajarinya, mudah-mudahan dia masuk Islam dengan itu. Mudah-mudahan dia masuk Islam dengan itu. Tidakkah kita mengetahui sejarah tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Bukankah karena beliau mendengar lantunan ayat Al-Quran dari saudarinya? Karena mendengarnya dan beliau paham apa yang beliau dengar tersebut, beliau masuk Islam. Maka Al-Quranul Karim ini memang untuk seluruh umat manusia, hudan linnas. Bahkan untuk juga bangsa jin, menunjukkan tidak ada masalah kalau seseorang bahkan memberikan atau menjual. Dan tentu saja ya, kalau kita di Indonesia sebaiknya disertakan di situ tafsir dan terjemahannya. Ya. Karena kebanyakan mereka tentu memang tidak mengerti bahasa Arab. Kalau mereka mempelajari atau membacanya sendiri, tentu mereka butuh bimbingan guru. Ajak mereka untuk mempelajarinya, dihadirkan kepada guru, silahkan. Bahkan boleh orang-orang kafir mempelajari Al-Quran, tidak ada masalah. Dan mudah-mudahan dengan sebab itu dia masuk Islam. Dengan sebab itu dia masuk Islam. Beda halnya dengan orang Islam belajar Injil, enggak boleh. Apa jaminan kekuatan akidah kita dalam hal ini jemaah yang kami cintai? Apa jaminannya? Tidak ada. Ya. Justru kita khawatir apabila kita ikut mempelajari Injil, walaupun dengan bentuk mereka katakan perbandingan agama, ya, dalam perkuliahan perbandingan agama, justru yang dikhawatirkan itu kita yang terjebak ke dalamnya, terjebak. Mungkin kita tidak sadari, tetapi orang-orang sudah bisa melihat, terutama para ulama sudah bisa melihat kepada kita akan penyimpangan kesesatan akidah kita yang menjadi liberal, sekular dan seterusnya. Ini yang dikhawatirkan kalau kita mempelajari kitab agama lain. Sebagaimana tadi kita jelaskan, Umar bin Khattab pun datang membawa lembaran Taurat kepada Nabi SAW. Maka Nabi katakan telah dicukupkan. Alam ya'tika baydha'u naqiyah. Bukankah telah cukup kepada engkau apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran sebagai kitab yang membawa syariat agama yang putih bersih ini? Sudah cukup. Kita tidak perlu lagi agama dari yang lainnya. Kita tidak perlu lagi syariat dari syariat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi jemaah yang kami muliakan, di antara hal yang perlu kita ketahui, di antara penyimpangan terbesar yang terjadi di tubuh umat selain Islam, sebut saja kaum Yahudi Nasrani. Penyimpangan terbesar mereka awalnya adalah karena tidak mau ikut Nabi mereka, itu dia. Karena tidak mau ikut Nabi mereka. Ketika Bani Israel dari kalangan kaum Yahudi, mereka pertama sekali mengingkari Nabi Musa, tidak mau ikut kepada Nabi Musa, walaupun berkali-kali ditolong oleh Nabi Musa, mukjizatnya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Berkali-kali mereka kemudian bangkit mengaku beriman kepada Allah, tapi mereka pun tak mau beriman mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya mereka menjadikan sesembahan yang lain. Mereka jadikan patung sapi sebagai Tuhan karena menyelisihi Nabi Musa awalnya. Begitu juga dengan kaum Nasrani.
Karena menyelisihi Nabi Isa yang diutus oleh Allah membawa risalah, tetapi justru mereka sembah. Maka khawatirlah kita semuanya jemaah yang kemuliaan. Ketika kita menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya bisa jatuh ke dalam kesyirikan yang banyak. Awalnya berbuat menyelisihi Nabi Muhammad, lama-lama ada yang mempertuhankan Nabi Muhammad, lama-lama ada yang mengambil tawassul, mengambil tabarruk, mengambil berkah kepada benda-benda yang lain yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak beliau sebutkan ada keberkahan di dalamnya. Lalu kita menjadikan tempat bertabarruk, lama-lama jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ada yang bertanya melalui kertas, silahkan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah perayaan khatam Al-Quran yang diadakan oleh TPA atau sekolah tersebut dikatakan bid'ah? Syukran, barakallahu fikum. Tayyib, barakallahu fikum. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, tentang mengkhatam Al-Quranul Karim, baik mengkhatamnya secara bacaan atau mengkhatamnya secara hafalan. Ini dicontohkan oleh para ulama. Bahkan Nabi SAW mengkhatamkan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril di bulan Ramadan, mengkhatamkannya. Tetapi sejauh yang kami ketahui, wallahu alam, tidak ada perayaan khusus yang menjadikan hal tersebut dibuat sebagai acara walimah. Tidak ada perayaan khusus untuk ini, Allahu a'lam. Akan tetapi jamaah yang kami muliakan, sebagian ulama lain mengatakan kalau bentuknya sebatas syukuran saja, sebatas syukuran dengan syarat-syarat yang diperhitungkan, dipertimbangkan, tidak menyelisih syariat di dalamnya, maka ini dibolehkan hanya sebatas bentuk syukuran. Melihat apa yang terjadi hari ini jamaah yang kami cintai, ya. Jadi perlakuan hukum itu tidak persis sama dengan apa yang kita lihat. Lalu kita perhatikan dulu apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh anak-anak kita hari ini di dalam perayaan khatamul Quran. Pertama, dilihat dari sisi acaranya itu sendiri. Menampilkan kaum wanita di depan panggung terlihat oleh kaum laki-laki, ini bermasalah. Apalagi mereka berdandan di hadapan kaum laki-laki, ini pun permasalahan yang berikutnya. Belum lagi mereka yang menggunakan wewangian, ini pun permasalahan berikutnya. Belum lagi kemudian di dalamnya kaum anak-anak tersebut disuruh berceramah, berpidato, padahal mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Ini pun bermasalah. Karena untuk berceramah, untuk berpidato di depan umum itu butuh kepada ilmu dulu. Tidak bisa kita serta-merta kalau sudah khatam Al-Quran sudah langsung dikatakan alim, kemudian boleh berbicara di depan umum, belum. Ini permasalahan berikutnya. Bermasalahan yang lebih fatal lagi setelah itu, dan ini kenyataan jemaah yang kami muliakan. Setelah dirayakan, disanjung-sanjung, diarak, dipawai keliling kampung, setelah itu pula mereka tidak mau lagi membaca Al-Quran. Ini kenyataan. Ini akibat disanjung berlebih-lebihan. Apalagi yang juaranya. Ya, ini yang terjadi. Ya. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, khatamkanlah Al-Quran ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita khatamkan sekali sepekan, sekali sebulan, ya. Ada mengkhatamkan para ulama itu sekali 3 hari. Mereka tidak pernah pesta-pesta dengan itu. Mereka khatamkan Al-Quran, hitungan 3 hari sudah khatam. Apakah mereka setiap 3 hari akan potong kambing untuk khatam, untuk pesta? Tidak ada. Sehingga untuk mengkhatamkan Al-Quran ini sudah menjadi rutinitas para ulama. Mengkhatamkan bacaan ataupun mengkhatamkan hafalan mereka, ini sudah menjadi rutinitas mereka, para ulama. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, hal yang terpenting setelah kita mengkhatamkan Al-Quran itu adalah memurojaah kembali, membaca Al-Quran itu kembali, karena harus ada istiqamah di dalamnya. Beda dengan apa yang dipahami hari ini, khatam Al-Quran berarti selesai baca Al-Quran, itu yang dipahami dan itu kenyataan. Maka dengan adanya hal-hal demikian, ya,
bisa dikatakan ini perkara yang menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kenyataan yang berlaku di daerah kita. Wallahu a'lam. Tapi kita rasa cukup sampai sekian jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita. Tapi di sini juga ada pertanyaan yang lain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita mengetahui kalau Allah mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita? Barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum. Bagaimana ciri-cirinya di antara Allah mencintai kita atau mengampuni dosa kita? Tapi di antaranya yang tadi, ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yaitu kita mencintai atau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalan kita hari-harinya, jemaah yang kami cintai, amalan kita sehari-hari sudah berupaya komitmen ikut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Yaitu diantaranya kita berwudu, tata cara wudu Nabi kita pelajari, kita amalkan. Nabi beristinsyak, Nabi berkumur-kumur, kita amalkan. Nabi kemudian melakukan ini dan itu dalam berwudunya, di dalam setelah wudu kita amalkan. Itu diantara bentuknya. Di dalam solat pun demikian, kita berupaya mempelajari sifat solat Nabi Muhammad SAW. Kita amalkan. Minimal kita baca dulu bukunya, buku yang kecilkah atau yang tebalkah. Kita lihat hadis-hadisnya. Oh ternyata takbir Nabi begini. Oh ternyata rukuk Nabi begini. Tidak seperti dengan dahulu yang saya lakukan. Kemudian kita lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW begini dan begitunya. Itu pun diantara bentuk kecintaan Allah kepada kita. Maka sebagai bukti yang konkret hari ini jamaah yang kami muliakan, ketika kita dengan lapang dada ikut apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, mencontoh apa yang beliau ajarkan, berarti insyaallah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ciri-ciri yang lain pun ada, di antaranya adalah faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, yakni dicintai oleh Allah dia, karena diinginkan kebaikan, maka Allah jadikan dia yufaqihu fid din, dipahamkan dalam urusan agama. Dia mau belajar agama, itu salah satu ciri-ciri bahwa Allah cinta kepada dia. Hadis yang lain pun dalam riwayat Imam Bukhari juga, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, artinya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya dia diberikan musibah oleh Allah. Dia ditimpakan musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Selama dia telah berada di atas koridor Islam, ketaatan kepada Allah, lalu tiba-tiba datang musibah, maka musibah itu sejatinya bukti cinta Allah kepada dia. Kemudian yang ketiga, di antaranya juga faman yuridillahu bihi khairan ista'malahu, faman yuridillahu bihi khairan ista'malahu. Qila ya Rasulullah kaifa isti'maluhu? Qala yuwaffiquhu lil 'amali shalih qabla mautih. Yaitu apabila seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan dia beramal kebaikan sebelum matinya. Dia mengamalkan ilmunya. Jadi dia beramal dengan ilmu yang dia pelajari sebelum matinya tadi. Arti istiqomah di atas amalan tersebut. Maka ini di antara ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian tentulah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, kita rasa cukup dulu sampai sekian pembahasan kita. Mudah-mudahan membawa manfaat apa yang kita bahas pada kesempatan kita di pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau mempelajari hadis-hadis beliau, membuka kitab-kitab hadis beliau. Jangan sampai justru kita lebih banyak membuka berita-berita di media sosial ketimbang kita membuka kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai dan seterusnya. Lebih banyaklah kita seharusnya membuka kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang berisi tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah, baca artinya, baca terjemahannya, dan duduklah di hadapan para guru untuk membahasnya. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebenar-benarnya, setia kita di atasnya.
tidak berlaku bagi kita omongan manusia yang mencela kita ketika ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting di antara hal-hal yang penting lainnya dalam kita memahami kalimat syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun pertanyaan-pertanyaan yang lain yang rasanya kurang berkesesuaian dengan tema yang sedang kita bahas, insyaallah kita bahas di pertemuan yang lainnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.